Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, untuk mempersingkat waktu, sehabis kita baca Al-Waqiah, Tabarok dan Ratibul Haddad, kita lanjutkan karena malam ini jam 9 kita mau zikir manakib di tempatnya Ustadz Ahmad Darmawan. Sekarang kita lanjutkan, kalau kalian halaman 44 ya. Kalau saya halaman 173, Nasoih Diniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala wa alla yakuna muraiyan wala mutasanni'an wala mutazayyinan lil makhlukin wala taliban bitilawati syai'an minal hadudil ajilati wal aghradit faniyatiz zailah. Wa alla yakuna, dan bahwa tidak ada siapa qari'ul Quran atau at-tali, orang yang membaca Al-Quran, tidak ada itu muraiyan, orang yang riya, dia membaca Quran tapi pamer. Banyakan lagu bismillah aja sampai lagunya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Udah sampai ada bismillah aja makan waktu setengah jam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu terlalu mengada. Jelas maksudnya? Ya udah. Wala mutasonni'an, dan tidak mutasonnik. Mutasonnik itu ya banyakan gaya itulah. Orang yang neko-neko itu loh. Tasonnuk itu ya mengada-ada gitu loh. Umpamanya ya itu tadi, membaca bismillah aja. Wadah, tasonuknya luar biasa. Wala mutazayyinan, dan tidaklah itu orang yang berhias, maes-maesi awake dhewe lil makhlukina, terhadap makhluk. Jadi bacaannya ditekankan oleh musannif supaya tidak tazayyun lil makhlukin, gampangannya tidak berhias diri dalam bacaannya semata-mata untuk makhluk. Itu kan bagian daripada riya. Bisa dipahami kan? Mamanya ayo kembar tampil. Ya udah, ikhlas karena Allah. Begitu loh. Jadi jangan punya tujuan yang macam-macam kaitannya qiraahnya. Wala taliban, dan tidaklah itu orang yang mengharap, orang yang mencari, bitilawatihi, dengan bacaannya, bitilawatihi, dengan bacaannya orang, syai'an, pada sesuatu. Nah ini syai'an minal hadudzi, nyatanya dari bagian-bagian al-ajilati, yang cepat, gampangnya duit, harta, atau yang sejenis gitu loh. Dia membaca Quran, hendaklah jangan mengharap dari bacaannya tadi mendapat sesuatu upah yang cepat. Upah yang cepat, balasan yang cepat, itu kan duit. Wah ngaji ah kori. Anu ntar siap ya Pak Ustadz Ubed. Wah siap Pak. Pikirannya udah, wah ini yang nyuruh orang kaya nih. Amplopnya 500.000. Kan begitu. Saya tadi kok barusan dicapri orang. Disuruh jadi khotib di PT baru. Nggak mau saya. Kalau mungkin pikirannya Ubed mah gope ini amplopnya. Kagak, saya mah saya tolak. Nah, udah 2 tahun saya nggak mau khutbah. Lah iya kan? Bukan mentang-mentang saya disuruh al khairat nggak mau, kemudian ada masjid PT yang duitnya kencengan ya, kemudian saya terima, lah kagak. Lah ngapa? Nyalo sekali transaksi kalau lagi dapat malah dapat 5 juta Mas Heri. Lah iya kan ya? Lagi kelembangan lagi dapat 50 juta. Lah rememen kaitannya
mikirin amplop gopek. Lah iya kan? Nah itu maksudnya. Wal a'radhi, dan ya a'rad itu gamanya kebendaan, sesuatu yang sifatnya duniawi. Al-faniyati yang fana, az-zailati yang hilang. Maksudnya zailah, harta itu umpamanya berupa uang. Dikasih duit. Gamanya gitu. Dikasih duit umpamanya berapa lu bet ngarep jadi khotbah? Gopek. Gopek itu kalau dibelanjain 300.000, sisanya berapa? Nah 200, yang 200.000 lagi nyabut kunci, duitnya kebetot, hilang sekalian. Umpamanya, ya. Nah itu hak. Kalau baca Quran dihitung remeh, kaitannya upah dengan harta benda, betapa hinanya kitab suci kalau dibandingkan dengan upah-upah yang tadi. Begitu loh. Cuman kalau nggak minta, kemudian dikasih dan lain sebagainya, kan hadiah itu. Tapi ini bisa dipahami kan ya? Kita dikasih hadiah dengan hati kita itu ngarep imbalan. Ini kan dua masalah yang berbeda. Ya udah kita laksanakan tugas, dimintain amanah untuk membaca Al-Qur'an umpamanya. Entah itu baca Yasin, entah itu tahlil, entah itu apa. Itu kan kaitannya tilawah atau mungkin qori. Ya disuruh di umpamanya tabarukan majelis supaya dapat berkah dibacain Al-Quran. Ya udah kita laksanakan tugas, namun hilangkan, nah ini yang harus dipahami, hilangkan niat supaya kita dikasih imbalan kaitannya bacaan kita. Nah, itu kalau hukum yang apik seperti itu. Habib Abdullah Al-Haddad seperti itu memerintahkannya, menyuruhnya. Jadi jangan kita tukar pahala yang mulia itu dengan balasan berupa rupiah yang tidak seberapa. Artinya betapa keikhlasan dalam tilawah, keikhlasan dalam membaca Al-Quran itu betul-betul menjadi tujuan utama kita. Oke ya? Tuh. Wa ayyakuna mumtali asirri wal qalbi, wa ayyakuna, dan bahwasanya ada siapa talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Nah ini penting sekali ya untuk diamalkan ya. Mumtali asirri, itu yang terpenuhi sirnya, wal qalbi, dan hatinya, bi'azamatil mutakallimi, dengan keagungan mutakallim, orang yang berbicara. Yang mutakallimnya siapa di sini? Mutakallimnya Al-Quran siapa? Ya Allah kan. Kita tanamkan dalam hati kita, dalam sir kita. Sir tahu ya? Rasa gampangnya. Sir itu ya hampir boleh diartikan juga hati, hampir sama dengan hati lah. Jadi hati dan pikiran kita betul-betul diisi dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai mutakallim. Orang yang menyampaikan Al-Quran mutakallim daripada Al-Quran ini sejatinya Allah. Nah, kita baca Al-Waqiah yang kayak barusan kalian baca. Kita baca Tabarok. Atau mungkin surat-surat yang lain. Nah, itu tanamkan dalam hati kita bahwasanya zat yang menyampaikan, zat yang berbicara, ayatnya yang kita baca itu adalah zat yang maha agung. Jadi tidak boleh hati kita dalam kiroah itu meleng kemana-mana. Nyambung nih Rizky, paham kan? Rul, Pak Rul, baca Yasin tiap malam Jumat. Loh, itu yang mutakalimnya itu Allah. Ya harus kita jiwai betul-betul. Nanti ada insya Allah berikutnya. Gitu loh. Azza wa ala. Azza hal maha tinggi siapa Allah. Maha mulia, maha perkasa siapa Allah. Wa ala, dan maha tinggi siapa Allah. Khadhi'an, hale orang yang nunduk, hale orang yang khusyuk, li jalali, terhadap kemahabesaran Allah. Khasyi'al qalbi, itu orang yang khusyuk hatinya, wal jawarihi, dan semua anggota badannya. Hati kita khusyuk,
anggota badan semuanya. Baca Quran ya tangannya jangan mainan gak karuan. Baca Quran ya kepalanya nggak usah, matanya pelotot-pelotot, pelerak-pelerak. Ya khusyuk, hatinya khusyuk, anggota badannya juga khusyuk. Khusyuk sama ngantuk kan beda. Orang ngantuk, udah biarin, daripada bangun repot. Ya udah kendalikan, biarin. Kalau dia melek susah dikendalikan, udah biarkan aja dia tidur. Adik mau ikut tidur ya? Ah, saya mau ikut tidur Pak, asik gitu ya. Lah, kalau adik lain cerita, matanya kudu diganjel. Ganjelnya kok lain sekarang adik mah. Ya, ini ganjelnya. Lah iya kan? Hatta ka'annahu, sehingga seolah-olah orang al-qari, orang yang membaca Al-Quran, min ta'zimihi, dari mengagungkannya qari atau at-tali, wa khusu'ihi, dan khusyuknya tali, waqifun, itu orang yang diam, orang yang berdiri, baina yadayillahi, di hadapan Allah. Yatslu, hale membaca siapa tali, alaihi, atas Allah, kitabahu, pada kitabnya Allah, alladzi, yaitu kitabahu, amaro, yang memerintahkan, amruhu, yang bermula perintahnya Allah atau perintahnya alladzi, itu kitab, fihi, amruhu, yang bermula perintahnya Allah, fihi itu berarti kalau ngelihat wanahahu ya, alladzi, yaitu kitab, amaro, yang memerintahkan siapa Allah, pada pada tali, orang yang membaca Al-Quran, fihi, di dalam alladzi, wanaha, dan melarang siapa Allah, pada tali, anhu, di dalam alladzi. Maksudnya saking khusyuknya orang yang membaca Quran itu bisa menghadirkan Allah, seolah-olah orang yang membaca Al-Quran tadi bacaannya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kalau kita bisa menghadirkan Allah ketika kita tilawah, mau macam-macam bagaimana? Kita dilihat oleh Allah. Kita mau mainan bagaimana? Orang kita ada di hadapan Allah. Nah, itu maksudnya. Waqifun baina yadayillahi, yatslu alaihi kitabahu, yang membaca kitabnya Allah, yang mana kitab Allah itulah terdapat perintah-perintah Allah dan terdapat larangan-larangan Allah. Itu begitu maksudnya. Wa haqqun, dan itulah hak, liman, bagi orang, kebenaran, liman, bagi orang, arafa, yang mengetahui siapa man Al-Qur'an, pada Quran, wa arafa, dan tahu siapa man al-mutakallima, pada orang yang berbicara bi, dengan Al-Quran, ayyakuna, bermula bahwasanya ada siapa man, kadzalika, itu seperti itu syarat-syarat yang di atas itu. Ayyakuna tali mukhlison murid dan dia wajahul karim wa taqarrub ilai bil fauzi, dan seterusnya, termasuk wa alla yakuna muraiyan, itu maksudnya. Wa ala atamma, dan atas lebih sempurna, min dzalika, dari itu semua. Dan sudah semestinya, itu terjemahan bebasnya, bagi orang yang sudah mengerti apa itu Al-Quran, dan ia udah ma'rifat, mengetahui siapa yang berbicara dengan Al-Quran, agar ia menjaga adab-adab yang ada di atas tersebut, bahkan lebih dari itu. Itu maksudnya wa ala atamma min dzalika. Kenapa begitu? Wa kaifa hale bagaimana? Wa qad qala Allah taala, hale betul-betul telah berfirman siapa Allah taala, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'am mutasaddiam min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Tulis
surah Al-Hasr ayat 21. Al-Hasr itu surat ke-59. Loh, kalau kitab gua ada, kitab lu kan nggak ada. Nah, kita punya Kang Anam ada. Tuh. Lau anzalna, jikalau menurunkan siapa kami hadzal Qur'ana, pada ini Quran, ala jabalin, atas gunung. Jawabnya lau la ra'aita, maka sungguh akan melihat siapa engkau pada gunung, khosian, pada orang yang khusyuk, mutasaddian, hale yang terdiam, min khosyatillahi. Kalau orang masdu itu dari mutasaddian itu terambil dari akar kata sama masdu, puyeng. Orang kalau puyeng itu diem apa ngelayap? Nah iya. Min khosyatillahi, dari takut kepada Allah. Kamu nggak punya kitabnya? Enggak. Ya belilah, kan kemarin dapat duit pada. Adi mana kitabnya? Dijual lagi. Lah kan kemarin dapat 20 juta pada. Ya enggak? Lah kenapa enggak pada dibeliin? Kamu enggak punya juga? Lah kalau punya duit dibilangin ya. Lagi santunan kan dapat duit. Lah jangan jajan baik. Kalau yang belum punya kitab lah beli. Lu itu kitab asli apa kan, Nur? Mana coba lihat judulnya? Oh ya asli. Lu mana? Palsu lah, gimana coba? Lu ngaji aja baru kemarin kitabnya udah lecek yang kayak apa lu? Lah iya kan? Masya Allah. Lah jangan sepik doang ya, yang penting buka kitab Pak. Kitabnya isinya apa? Jurumiyah. Ya nasa ikut. Ano Pak? Ano bener si Rizal? Coba lihat. Gua mah nggak percaya sama lu. Wah iya. Lah iya. Lah gua cek atu-atu, nggak mau gua mau ditipu. Lah iya kan? Aku udah punya tuh gitu loh. Watil kal amsalu, dan bermula itu perumpamaan, nadribuha, itu telah membuat siapa kami ha pada tilkal amsal linnasi, untuk manusia, la'allahum, supaya nas itu yatafakkaruna, berpikir siapa nas. Fa idza kana, maka ketika ada apa kejadian hakadha itu seperti ini. Seperti ini apa? Yaitu gunung aja nunduk, gunung aja diam ketika dibacakan Al-Qur'an. Yakunu, ada apa halul jabali, keadaannya gunung, ma'ajumudihi, serta kerasnya gunung, wasolabati, ya solabati ya sama, keras juga, atau tafsir itu. Lau unzila, jikalau diturunkan alaihi, atas jabal, apa Al-Qur'an, Qur'an, fakaifa, maka hal bagaimana, yakunu, ada apa halul insani, keadaan manusia, al-dha'if, yang lemah, al-makhluki, yang diciptakan siapa insan, al-makhluki, yang diciptakan siapa insan, mana Ji? Al-makhluki, yang diciptakan siapa insan, mimma'in, dari tanah, mimma'in, dari air, mimma'in, dari air, wadinin, dan tanah. Ya, jadi gini, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Gunung yang kerasnya seperti itu, bahkan untuk menghancurkan gunung batu itu membutuhkan berapa kuintal, berapa ton dinamit, dan itu harus dibuar dulu supaya dinamit masuk dalam, baru diledakin. Iya. Gunung keras apa empuk? Keras. Gunung aja mendengar suara lantunan kitab suci Al-Quran itu khosian mutasaddian, khusyuk diam, mutasaddian ya sama, tegasnya diam. Lah bagaimana kita yang ibaratnya manusia
yang ibaratnya tercipta dari air dan dari tanah. Fal yanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafi. Terus dalam ayat yang lain khalaqnahu min tin, ya kan? Kami ciptakan manusia dari tin, dari tanah liat. Lah, manusia yang tercipta dari air dan dari tanah, empuk apa keras? Empuk. Lah bagaimana bisa hatinya malah keras, pikirannya malah bablas? Sementara gunung yang bahan materinya itu adalah keras, itu bisa tunduk terhadap bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Nah ini sebagai kritik buat kita masing-masing. Nggak usah nunjuk orang lain, buat kita aja pribadi masing-masing. Ketika kita baca Quran ini udah bener apa belum? Masa udah khusyuk, udah tawajuh kepada Allah, apa justru malah sebaliknya? Nah ini masalah besar sebenarnya. Kalau kita udah sampai satu titik pemahaman seperti itu, ya insya Allah ngaji kita udah bener. Tilawah kita, kiroah kita terhadap Al-Quran udah bener. Kalau belum, kita mesti wajib banyak belajar. Supaya bagaimana kita mendengarkan ayat itu benar-benar bisa khusyuk khudu. Maka yang berikutnya, laula ghaflatul qulub wa qaswatuha wa qillatu ma'rifatiha bi adzamatillahi wa izzihi wa jalalihi. Laula ghaflatul qulubi, jikalau tidaklah bermula lalainya semua hati, wa qaswatuha dan kerasnya hati, wa qillatu ma'rifatiha dan sedikitnya ma'rifatnya qulub, bi adzamatillahi dengan keagungan Allah, wa izzihi dan mulianya Allah, wa jalali dan keagungannya Allah. Itu semua ai maujudun, khobarnya dibuang. Ai maujudun tegasnya maujud. Itu semua tidak akan terjadi kalau memang hati ini tidak lalai, hati ini tidak keras, hati ini tidak sedikit ma'rifatnya dengan agungannya Allah. Kalau itu ada, ya udah bacanya ngawur. Kalau hati kita berpaling, maka baca Quran itu sebenarnya kalau kita kaji secara mendalam bisa nangis kok. Berbicara ayat masalah neraka ya nangis kita. Lah ini kok malah cengengesan cuawan gak karuan. Nah itu berarti ada yang gak beres pada hati orang tersebut. Wa qala Allahu ta'ala, dan telah berfirman siapa Allah Ta'ala fi wasfil khasyi'ina, di dalam memberi kriteria orang-orang yang khusyuk, min ibadihi, dari hamba-hambanya Allah, nyatanya dari hamba-hambanya Allah, ing tilawati kitabihi, ketika membaca kitabnya Allah. Ini firman-Nya, innalladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna lil alqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhiruna lil alqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Innalladzina, sesungguhnya mereka, selahnya alladzina utu, yang diberikan siapa alladzina al ilma, pada ilmu, min qablihi, dari sebelumnya Al-Quran, idza yusla, itu ketika dibacakan alaihim atas alladzina, yakhiruna, maka tersungkur siapa alladzina lil azqani, terhadap, ini zakon ini namanya janggut, lil azqani, terhadap janggut-janggut mereka, sujadan, hale orang-orang yang sujud. Mereka orang-orang yang diberikan ilmu dari sebelum adanya Al-Quran ini, maksudnya umat-umat sebelum Nabi Muhammad, apabila mereka dibacakan ayat-ayatnya Allah, maka mereka tersungkur sujud. Yang sujud bukan sujud isyarat, tapi alqonnya, zakonnya. Ini kan isyarat kepalanya di bawah kan. Sujud ini kan gambaran
ekspresi manusia ini membesarkan Allah. Maka wujud dari kebesaran Allah, dia meletakkan kepalanya, yang mana kepala itu identik dengan simbol kemuliaan seseorang, ditempatkan di tanah. Tanah ini adalah mawati'il aqdam, tempat diinjaknya telapak-telapak kaki. Nah, kan gitu. Nah, umat-umat sebelum Nabi Muhammad, sebelum Al-Quran ini diturunkan pun sama. Mereka dibacakan kitab-kitab suci pun mereka tersungkur sujud di hadapan Allah. Gak penuh dengan kecongkakan, gak penuh dengan kesombongan, dan lain sebagainya. Wa yaquluna, dan mereka berkata, subhana rabbina, ay usabbihu, mensucikan siapa saya, subhana rabbina, dengan mensucikan, dengan sucinya Tuhan kami, ingkana tidaklah ada apa wa'du rabbina, janji Tuhan kami, tidak ada itu lama fa'ulan, sungguh yang dilakukan. Allah memberikan janji, kaitannya dalam bahasa tauhid namanya wa'ad. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula, umpamanya. Maka janji Allah itu terhadap orang-orang yang beriman, terhadap orang-orang yang beramal soleh akan mendapatkan surganya Allah. Nah, janji Allah itu maf'ulan, la maf'ulan, direalisasikan, dinyatakan. Wa yakhiruna, dan tersungkur siapa mereka, lil alqani, untuk janggut-janggut mereka, ya bekuna, hale menangis, wa yazidu, dan menambahkan apa kitab suci tadi, hum, pada mereka, menambahkan khusyu'an, pada khusyuk. Wa qala ta'ala, Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasabihan mathani, kitaban mutasyabihan mathaniya taqsyairu minhu juludul ladzina yakhshawun, taqsyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah, bermula Allah itu nazzala, telah menurunkan siapa Allah, ahsanal hadisi, pada sebaik-baiknya pembicaraan, apanya, kitaban, kitabnya Allah, yaitu maksudnya yang dimaksud ahsanal hadis Al-Quran. Allah telah menurunkan kitab suci Al-Quran sebagai ahsanal hadis, sebaik-baik pembicaraan, sebagai pedoman kitab suci, mutasyabihan, hale mutasyabih, yang apa namanya, apa terjemahan bebas itu? Mutasyabihan itu yang banyak keserupaannya, kan gitu. Mathania, yang mulia, taksyairu, yang gemeter, minhu, dari kitab atau ahsanal hadis, apa juludul ladzina, kulit-kulitnya mereka, yakhsauna, yang takut siapa alladzina robbahum, pada robnya alladzina, thumma talinu, kemudian menjadi lembut, apa juluduhum, kulit-kulitnya alladzina, wa qulubuhum, dan hati-hatinya mereka, alladzina, ila dzikrillahi, kepada ingat kepada Allah. Nah, ini ayat, dua ayat ini itu dalam surah Al-Isra, ayat Al-Isra ya, Al-Isra ayat 107 sampai 109. Dua ayat itu mengisyaratkan betapa Al-Quran gitu ya, menggambarkan, mengilustrasikan orang-orang yang sedang tilawah, yang sedang membaca Al-Quran itu senantiasa khusyuk. Bahkan saking khusyuknya, ketika membaca ayat-ayat sujud juga bersujud. Ada ayat sajdah. Nah, orang yang sudah memahami, maka nanti di belakang itu ada orang yang sudah memahami makna daripada kitab suci. Ketika membaca dia nggak bisa main-main, nggak bisa macam-macam, cengengesan, cuawaan, nggak bisa. Kenapa?
Karena itu yang berbicara adalah langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah supaya bisa qiraahnya itu bermutu seperti itu, hadirkan Allah. Paling tidak kita merasa diawasi oleh Allah. Nggak usah takut sama makhluk. Wah, nanti ada ustadz diomelin sama ustadz. Nggak usah. Cukup Allah sebagai pengawas kita. Loh, kalau seperti itu, insya Allah imannya benar. Jangan mentang-mentang lampu saya nyala, wah ada ustadz, nggak boleh berisik. Loh, begitu apa enggak? Salah kalau motivasinya seperti itu. Tapi kalau kita bisa menghadirkan Allah dalam semua aktivitas kita, terlebih dalam tilawah, Masya Allah, itu baru keren. Itu baru santri sejati. Dan itulah buah iman yang luar biasa. Jangan tertib rapi ketika ibaratnya diperintahkan, tapi selesai dari perintah buyar, pudar, mudiar, ambiar, gak karuan. Ngerti Rijal? Santi paham? Nggak, iya. Wah, giliran subuh lampunya Pak Ustadz nyala. Wah, buru-buru pada ini ya. Oh, masih gelap, santai-santai. Bukan begitu, Ger? Bukan begitu loh. Enggak Pak, enggak salah. Alah, iya kan? Maka ini penting sekali untuk bisa menghadirkan Allah. Itulah puncak sejatinya takwa kepada Allah. Nah, takwa ini kan dibangun dari berbagai macam sisi. Salah satunya adalah kita bisa termotivasi takwa sebab kita tilawah membaca Al-Quran. Gitu. Oke, fata'zimu wal khasyatu wal khusu'u wal khudu'u ingda tilawatil Qur'ani min awsafil mu'minina shadiqin al-arifina bi jalalillahi rabbil alamin. Fata'zimu, maka bermula mengagungkan Allah, wal khasyatu dan takut kepada Allah, wal khusu' dan khusuk karena Allah, wal khudu' dan khudu' nunduk. Yang nunduk bukan hanya kepalanya tapi hatinya. Karena kepala bisa jadi nunduk, tapi betapa sombongnya hati. Jelas itu. Maka kalau yang nunduk ini bisa hatinya, wah luar biasa. Ta'zim, khasyah, khusuk dan khudu' ingda tilawatil Qur'ani, ketika membaca Al-Quran, min awsafil mu'minina, itu dari sifat-sifat atau dari kriteria-kriteria orang-orang yang beriman. Kamu siapa namanya, Neng? Anak baru? Anak Ustadz Abdullah, Sawah. Salwa. Besok beli kitab. Ya, nitip aja sama siapa gitu. Punya duit gak? Kalau gak punya duit ngomong. Ya ngomong Pak, gak punya duit itu kan. Ya, mintalah sama Abah. Lah iya kan? Tuh begitu. Biar cepat gabung. Sifatnya mukminin as-shadiqina, yang jujur, yang benar dalam keimanan. Tuh, rumusnya seperti itu. Al-arifina, arifin lah yang ngantuk. Al-arifina, yang makrifat semuanya, kagak gak ngantuk. Ki Rizki lu pakai melototin Bang Arifin ngantuk. Ya. Ya. Al-arifina yang makrifat. Tahu makrifat ya? Anu Pak, tahu Pak. Apa? Lawannya nakiro Pak. Angel. Ya. Lah ini ma'rifat kaitannya mengenal Allah, bukan ma'rifat dalam ilmu nahwu. Gitu loh. Ini ma'rifat maksudnya mengenal kepada Allah, ma'rifatullah. Gitu loh. Bijalalillahi, dengan keagungan Allah, Rabbil alamina. Diem duduk. Gak ada yang bagi-bagi duit, gak ada, udah duduk aja. Mau lu pikir maju-maju orang yang bagi duit lah, kagak. Ya enggak? Si putuh. Kalau duduk ntar malah bagi-bagi duit. Sama bapak lu yang bagi lah. Ya, yang bagi kagak ada. Pak Ustadz gak ngantongin duit tuh. Lah iya kan? Paham banget lu.
Ya. Sifatnya Allah Rabbil Alamina yang mengatur semua alam. Jadi mengagungkan, takut, khusyuk, khudu' ketika membaca Al-Quran itu adalah ciri-ciri orang mukmin yang benar keimanannya. Jadi pahami? Ya kembar. Kembar ngantuk juga Mbar? Masya Allah, berat banget loh matanya. Lihat gak? Dia tidur udah biarin, biar zina udah. Emang kalau dia tidur malah aman, kalau melek kacau dunia persilatan. Ya, ditegur orang ngerti, diantepin apalagi, lah iya kan? Lah masih mendingan butuh ngasih taunya, lah bener, butuh diam sini, diam mah, lah kalau dia, alah, angel, aduh, lah bener. Sementara wal ghaflatu dan bermula lalai, wal qaswatu dan keras hati. Baca Qur'annya sambil hatinya songong, hatinya sombong, itu maksudnya qaswah. Wasahwu dan lalai, wasahwu dan lalai, wallahwu dan lahwu, mainan. Inda tilawatil Qur'ani, ketika membaca Al-Quran, min awsafil mu'ridina, itu dari sifat-sifat orang yang berpaling. Itu mu'ridin, orang yang berpaling dari Al-Quran, orang yang berpaling dari ma'rifat kepada Allah. Al-mukhallitina, yang mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Alladzina, yaitu mereka, dha'ufa, yang lemah, apa imanuhum, imannya mereka, wa qalla, dan sedikit, apa yakinuhum, keyakinannya mereka, wa kholat, dan kosong, apa qulubuhum, hati-hati mereka, min haqaiqi ma'rifatillahi, dari hakikat-hakikat ma'rifat kepada Allah, wa ma'rifati kalamihi, dan ma'rifat kalamnya Allah. Ini diperhatikan, keren juga. Ini kritik keras, kritik tajam buat kita. Butuh cicing siap, calik, duduk, sit down, ditawa. Sangkanya bercanda kali. Iya kan? Kalau duduk dikasih duit sama bapak lu. Ya kan? Diperhatikan. Ghaflah, lalai, qaswah, itu keras hatinya. Baca Quran, tapi dalam bacanya hatinya berontak. Gitu loh, itu qaswah namanya. Termasuk sahwu, lalai. Baca, mulutnya membaca Quran, pikirannya ambiar kemana-mana. Nah itu sahwu, lahwu, sama main-main. Baca Quran tapi matanya pelotot, ya, ayo Maya, mulutnya sih ya bacanya. Itu nggak connect antara mulut, pikiran dan hatinya. Maka 3 in 1 ini penting. Mulut, hati dan pikiran. Ini harus nyambung ketika tilawah. Kalau bisa seperti itu, kita baca Quran, termasuk bahkan dalam sholat sekalipun, itu bisa meneteskan air mata. Karena ada khosyah, ada rasa takut. Tapi kalau enggak seperti itu namanya lahwu, sahwu, qaswah, dan ghaflah itu. Na'udzubillah. Nah itulah ciri-ciri bacaannya orang yang berpaling dari peringatan Allah, yang selalu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Oh itu loh. Kenapa itu bisa terjadi? Yaitu karena mereka imannya lemah, yakinnya sekurang, hatinya kosong dari, perhatikan, hatinya kosong dari hakikat ma'rifatullah. Nggak kenal hakikat, nggak kenal Allah, maka bacaannya juga kosong, bacaannya melompong. Itu yang masih baca. Bagaimana kalau nggak baca? Bisa difahami nih? Nggak baca salah.
Baca tapi nggak serius, nggak konsentrasi, nggak mengagungkan juga salah. Maka ini kritik ya buat kita semua. Baca dan benar itu sulitnya luar biasa. Kalau yang asal bisa baca mah wah udah tamat Iqra, ya enggak? Udah halal debat Pak Kiai, udah halal debat Pak Sutat, ya enggak? Udah lulus apa lu? Iqra berapa? 6. Pucuk dah. Jelas ya? Kalau orang kok ada dalam hatinya congkak seperti itu, jangan harap barokah. Yang terjadi adalah kesombongan dan kesombongan. Bahaya seperti itu mah. Orang mah ilmu, semakin bertambah ilmu bukan malah semakin sombong. Semakin takut betapa bodohnya kita dibanding dengan kemahaluasan ilmunya Allah. Maka orang semakin alim itu sejatinya bukan semakin ngaku pinter, semakin ngaku bodoh. Karena ilmunya Allah itu enggak terbatas. Gitu loh. Nas'alu mohon siapa kami, kita Allah amin ya. Allah pada Allah, lana manfaat untuk kami, walakum dan pada kalian semua. Al-afiyata pada terjaga min dzalika dari itu semua. Semua itu ghaflah, qaswah, lahu. Min jami anwa'il balai dari semua macam-macam balak bencana wal mahaliki dan perkara-perkara yang merusakkan. Berapa menit? 40 ya udah. Karena ini mau zikir manakib ya. Begitu yang anak perempuan jangan mentang-mentang udahan wah asik merdeka bebas. Kan baru dipaksa tahu, deras. Umi mana Umi? Di sana lu ketuanya lu sama si Pak. Ya, dikasih tahu di sana berapa orang penghuninya? 4. Si Pak, Umi, dia sama ya halo ya Robi ya. Lah ini mah 4 sekamret beneran ini. Lah iya kan? Rusak, udah rusak. Lah iya kan? Lah ntar tambah 1 lagi tuh tetangga lu tadi yang kemari. Yang siapa tadi? Lu nggak lihat tadi? Adik lu kan barusan kemari tadi. Lah itu. Ya anak yatim juga tadi tuh. 3 orang. Udah saya terima aja udah. Ya saya nggak punya duit ya ntar nyari. Bagaimana kek? Emang ada duit hilang? Ada. Banyak duit hilang mah. Kan begitu kan? Oke ya kita mau zikir manakib. Yang ikut zikir manakib dipersiapkan. Berangkat duluan, gak usah nungguin saya ya. Ntar saya nyusul. Kita tuh bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.